Feeling tuh langsung negatif ya. Tapi ya udah, apapun ceritanya kita hadapi. Selamat datang di Teri Diary. Halo Sana dan tim, I hope this email find you well. Perkenalkan aku Sarah, nama samaran tentunya. Juni 2023 lalu aku dekat dengan seorang pria. Cerita kami dimulai dari saling follow akun Instagram. Portofolio profilnya menarik perhatianku. Mungkin dia juga. Hingga kami saling memperhatikan kehidupan masing-masing lewat Instagram Stories. Lalu dia ternyata mencoba interaksi duluan dengan beberapa kali mereact storiesku yang akhirnya membuat aku mau mencoba lanjut berbincang di DM. Kemudian kami bertukar nomor WhatsApp dan perbincangan pindah ke WhatsApp. Sebut saja dia Elang. Aku suka sepenggal kata itu di namanya. Dia hadir dengan kebiasaannya memberiku kabar tanpa diminta. Hari-hariku penuh akan kabar darinya. Dia mengisi satu ruang kosong yang tidak aku dapatkan dari pemeran sebelumnya. Pernah satu waktu di hari Rabu malam, hari di mana dia biasanya futsal bersama teman-teman kantornya setelah jam kerja, dia menelponku. Halo Ra, aku jadinya pulang ya. Loh, pulang? Iya pulang, gak jadi futsal. Kenapa? Tanyaku. Gak tahu, malas aja. Kamu sakit? Enggak kok, aku jalan ke parkiran dulu ya. Ini cuma mau ngabarin aja kalau aku hari ini jadinya langsung pulang. Gak jadi futsal sama yang lain. Aku pulang dulu. Sampai rumah nanti ku telepon ya Tuan Putri. Telepon singkat yang durasinya tidak sampai 2 menit tapi berhasil membuatku senang bukan main. Aku merasa cukup penting untuk dia beri kabar Sana. Ditambah panggilan manis di ujung teleponnya yang aku suka. Dia juga sangat apresiatif. Tak jarang di ujung telepon dia bilang, "Makasih ya udah nemenin aku ngobrol di telepon hari ini." Atau "Makasih udah mau video call sama aku." Sesaat sebelum aku matikan sambungan video call kita, bahkan kalau aku memberinya kabar lewat chat pun dia sering bilang, "Makasih udah ngabarin, aku senang kamu ngabarin." Hadirnya membawa kebiasaan baru buat aku. Aku yang gak biasa berkirim kabar melalui foto ataupun pesan teks menjadi sangat nyaman dengan kegiatan itu. Karena dia mencontohkan hal tersebut lebih dulu dengan sangat baik tanpa pernah memaksa aku melakukan hal yang sama. Ini siapa yang pilih cerita? Hari-hariku terasa hangat berkat setiap perhatiannya. Aku merasa ditemenin setiap waktu, meskipun kami terpisah jarak yang cukup jauh. Ya karena kami tinggal di kota yang berbeda. Sayangnya, hadirnya berbarengan dengan hadirnya abang. Pria dewasa yang mencoba dekat denganku untuk kedua kalinya. Setelah usahanya yang pertama di awal tahun aku abaikan. Entah kenapa abang tidak menarik perhatianku. Abang sosok laki-laki dewasa. Usianya terpaut 5 tahun di atasku. Kami satu kantor tapi beda departemen. Dia berbagi pengalamannya mengurus 12 kucing kepadaku yang baru mulai memelihara satu. Tidak ada obrolan lain selain kucing pada awalnya. Usaha abang mendekatiku pun masih aku tolak halus. Ajakannya mengantarku pulang kerja juga tidak kunjung mendapat jawaban iya. Bahkan hadirnya abang tidak mengusik pikiranku sama sekali. Sampai suatu hari di bulan Oktober, waktu aku menghabiskan hari untuk me time, Elang memberiku cukup waktu untuk sendiri. Dia cuma pesan hati-hati dan jangan terlalu lama pengen sendiri ya Tuan Putri. Berbeda dengan abang yang tiba-tiba menjemputku di depan Gramedia kota kami. Iya, aku baru saja menutup seharian rangkaian me time dengan bawa pulang Alinamu ke rumah sana. Abang memintaku naik ke motornya dan aku iyakan. Kemudian mengajakku mampir ke salah satu toko ice cream. Ini yang pilih siapa sih? Kemudian mengajakku mampir ke salah satu toko ice cream. Katanya, hari yang baik harus ditutup dengan sesuatu yang manis. Waktu berjalan, aku dan Elang semakin dekat.
Tidak bisa dipungkiri aku mulai merasa perlu menuntut adanya kejelasan dari hubungan ini. Kita teman, tapi teman tidak menemaniku video call waktu sedang dalam perjalanan di malam hari. Kita teman, tapi teman laki-lakiku yang lain tidak mengabari ketika mereka lembur, bahkan tidak meminta rekomendasi model dan warna jaket yang harus mereka beli. Kedekatan ini membuatku berharap lebih sana, tapi harapan-harapan itu menipis karena seiring berjalannya waktu, ternyata dia tidak juga mengajakku bertemu. Pernah suatu malam waktu sama-sama lelah dengan kesibukan masing-masing, kami berdebat lalu dia minta maaf. Udah gak lagi menghubungiku sesering sebelumnya karena kesibukannya menyusun tesis. Terucap dari mulutku, udahlah Lang, toh kita juga bukan siapa-siapa. Santai aja. Kalimat itu seperti minyak tanah yang menyulut api kecil di tumpukan kertas ya. Dia marah. Dia bertanya emangnya teman lakiku yang lain melakukan hal yang dia lakukan? Enggak, tapi pertanyaannya enggak mengubah keadaan. Itu kenyataannya, kami memang bukan siapa-siapa. Aku bahkan gak punya hak untuk minta waktunya lebih dari yang bisa ia berikan. Sejak hari itu, intensitas komunikasi kami jauh berkurang. 1 bulan berlalu, kami semakin jauh. Aku beberapa kali tanya soal kelanjutan hubungan kami, seperti sibuk banget ya? Ada waktu sebentar buat ngobrol nggak? Ini kita sampai sini aja nih. Can we fix this? Tapi jawabannya selalu nggak tahu dan dia belum punya waktu untuk membahas itu. Dengan dalih prioritasnya sedang terfokus ke tesisnya. Selalu seperti itu sampai pertanyaanku berubah menjadi kita nggak bisa ya memperbaiki ini. Dan jawabannya tetap nggak tahu. Tapi waktu itu juga aku tahu jawabanku. Akhirnya aku mundur. Kami nggak bisa memperjuangkan hubungan yang tidak diinginkan salah satunya bukan. So I let him reach his dream. Akhirnya aku mulai dengar saran teman kerjaku yang bilang gak ada yang salah kalau aku ngerespon abang dulu walaupun sekedar jadi teman main. Abang layak dapat kesempatan yang sama seperti Elang. Tapi aku tahu ini salah. Aku mulai ceritaku dengan abang bersama bayangan Elang yang masih sangat tebal di benakku. Aku membayangkan bagaimana rasanya kalau yang duduk di kursi sebelah menemaniku menonton film adalah Elang. Kami pernah merencanakan itu tapi belum sempat terlaksana. Aku membayangkan bagaimana serunya jika yang saat ini hadir ikut piknik di samping danau bersama teman-temanku adalah Elang. Aku ingat betul dia suka alam terbuka. Bahkan waktu abang memintaku jadi pacarnya, aku buru-buru mengalihkan pikiranku dengan mengirimi Elang pesan teks, masih mencari apakah ada harapan yang bisa dipertahankan, walaupun jawabannya tentu saja tidak ada. Aku minta abang menunggu 1 bulan. Aku bilang aku masih perlu waktu untuk diyakinkan, padahal nyatanya aku perlu waktu untuk menyadarkan diriku sendiri kalau yang memperjuangkan aku hari ini adalah abang. Yang selalu berusaha ada untuk aku ternyata abang. Yang bersedia sabar menunggu aku siap bukan Elang, tapi abang. Cara abang menunjukkan rasa sayangnya terasa sangat tulus. Cintanya begitu besar. Abang memberi 100 dari 100 yang dia punya. Abang dengan sabarnya yang seluas samudra dan dengan semua usahanya yang terasa nyata, berhasil meruntuhkan tembok besar yang sejak awal aku bangun untuk menghalanginya masuk. Hingga akhirnya aku bersedia jadi pacarnya. 3 bulan hubunganku dengan abang berjalan. 3 bulan ke belakang juga aku merasa sangat dicintai. Dicintai selembut sepenuhnya. Dicintai sehalus sebaiknya. Abang selalu bilang akulah jawaban dari doa-doanya. Dan dia tidak menyesal menungguku selama itu. Bagaimana bisa? Apa yang abang lihat dariku? Aku malah merasa cinta abang terlalu banyak buat aku yang awalnya hanya menjadikannya pilihan. Aku berharap abang tidak pernah tahu cerita di balik hubungan kita ini. Abang menyembuhkanku dari luka yang tidak pernah dia tahu. Yang aku mau abang tahu cuma I love abang that much. Aku gak mau bersikap bodoh lagi dan bertaruh untuk kehilangan abang. Aku gak tahu amalanku yang mana yang membawa laki-laki sebaik abang datang ke hidupku. But I'm truly grateful for it. Thank you for loving me abang. Sekarang kami sedang merencanakan hubungan yang lebih serius. Doakan kami ya Sana dan Tri-Tri semuanya. Makasih Sana, maaf kalau cerita terlalu panjang. Selamat menunaikan ibadah puasa. PS, aku menunggu update stories teh hangatmu. Apa sih?
Ini nih jadinya aku berasa yang lagi dinasehatin, terus kayak nggak tahu mau bilang apa. Tapi mungkin selamat dulu kali ya. Congratulations for everything. Selamat berhasil membuka hati dan mencoba kesempatan yang ternyata menuntun kamu ke orang yang tepat. Aku tuh selalu percaya hal ini akan terjadi pada kita semua. Dari ratusan episode patah hati yang di akhirnya aku selalu bilang, tinggalin yang gak pasti, tinggalin yang gak jelas, tinggalin yang nyakitin kamu. Karena kalau kita terus belain orang yang salah, itu kita sedang menutup kesempatan dari Tuhan supaya kita bisa bertemu dengan orang yang tepat. Aku tuh, ini yang aku maksud dari semua ucapanku itu loh. Kayak kita tuh gak pernah rugi karena meninggalkan orang yang salah, dan melepaskan orang yang gak worth itu gak ada salahnya. Bahkan that's the right thing to do, the only right thing to do, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan. Mungkin kenapa tim aku bilang episode ini buat aku, karena aku tahu rasanya aku tahu rasanya buat aku, orang yang sering banget belain orang lama, orang dari masa lalu. Tapi udah tobat sih. Aku udah gak belain orang lama, karena I deserve more than that. Aku tahu aku dan semua orang di dunia tuh berhak mendapatkan cinta dan orang dan waktu yang tepat. Atau mungkin kalau orangnya tepat tuh udah seperangkatnya tuh udah tepat semua. Katanya kita gak pernah tahu jawabannya, tapi kita tiba-tiba tahu aja. Sampai sekarang kalau aku tanya teman-temanku, lo taunya dari mana sih kalau orang itu tepat? You just know, san. Lo akan tahu. Kalau lo masih belum tahu, nih temen aku kalau nasihatin ini, kalau lo masih bingung, masih gak tahu, berarti orangnya gak tepat. Nah itu alasan aku tobat dan gak mau belain orang lama lagi, karena sama satu orang itu aku gak pernah tahu apa-apa. Aku gak tahu apakah itu bahagia, apakah itu kangen, apakah itu cinta, apakah itu cuman rasa ego aku atau rasa penasaran aku terhadap dia. Maybe it's love, maybe it's one-sided love atau cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi yang harus aku tekankan adalah he's not the one. Makanya aku bilang aku udah gak mau belain orang lama lagi, karena orang lamanya gak sepadan. Dan ternyata kalau ditanya kenapa dia orang yang tepat pun aku gak tahu jawabannya. Karena lebih banyak sedih dan nunggunya sih daripada pastinya. That's why I'm letting him go. Dan aku ngelepasin dia tuh bukan karena aku udah nemu orang yang tepat, atau karena kayak aku benci dia, atau kayak aku marah tuh. Aku enggak sih. Aku udah berhasil menyimpulkan bahwa oh emang bukan dia. Emang we need efforts more than words. Walaupun perempuan tuh kalau belum dinyatain tuh dia gak akan nengok gitu, tapi kayak kita harus sudah mulai melihat effort dan mana yang pasti-pasti aja sih. Jadi kalau gak pasti atau belum pasti atau masih kayak 50-50 antara pasti dan gak pasti, kita gak perlu menganggap itu terlalu serius, gak perlu diambil hati, gak perlu dipakai 1000% perasaannya. Ngerti kan? Jadi kalau ya suka ya suka, kagum ya kagum, cuman gak mau dibawa terlalu serius, gak mau dibawa terlalu berharap. That's it. Pelajaran jatuh cinta kesekian yang mulai kupahami adalah akan ada satu titik dalam ceritamu di mana kamu harus memaksa diri kamu untuk berhenti berharap. Mungkin seiring waktu berjalan kita yang seperti aku rasakan, oh gue sadar, terus ya udah gue memilih untuk ngelepasin dia. Tapi mungkin yang perlu dipaksain adalah paksa diri kita untuk bisa berhenti ngarep sih. Karena orangnya pun gak bisa diharapin, kok gak? Kita tahu orang ini nih gak bisa berbuat banyak sama harapan kita. Malah semakin berharap, kita tuh lagi nusuk hati kita semakin dalam. Dan itu kita jahat banget sih sama diri kita sendiri. Karena yang tepat tuh nyata. Karena yang tepat tuh beneran ada somewhere, entah di mana, yang lagi on the way ke kita. Jadi lagi-lagi kalau kita terus kunci hati kita buat orang yang salah, kasihan yang tepat nungguin kayak aku mau datang, aku mau jemput kamu, aku mau nyayangin kamu gitu. Jadi orang lama gak selalu pemenangnya. Kalau orang lama itu gak sepadan untuk masa depanmu. Mungkin dia sempurna, mungkin dia menyenangkan, indah, penuh warna, merupakan buku kesukaanmu dan gak ada gantinya. Tapi mungkin porsinya hanya untuk di masa lalu. Dia indah tapi ada di sebuah masa
yang udah sangat berlalu. Kalau di masa depan, dia udah gak bisa ikut lagi. Gak boleh.